Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Kita akan masuk di chapter kita yang keempat untuk mata kuliah kita, manajemen retail. Jadi saat ini saya buat secara video karena memang atas anjuran dari akademik agar kita di pertama kali masuk ini setelah Lebaran untuk kuliah atau kelas secara online. Jadi saya buat video ini, tolong nanti disimak dari awal sampai akhir, paling kira-kira 25 sampai 30 menit. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita masuk ke materi kita, tolong disimak dengan baik. Nanti setelah disimak, tolong dibuat di dalam WA grup kita sebagai absen, disimak dari jam berapa sampai jam berapa, ditulis nama, sehingga itu nanti saya akan buat menjadi absen kita. Ya, jadi di chapter yang keempat ini yang menjadi materi adalah sebagai berikut, yaitu yang menjadi pokok materi mengenai bisnis kecil, karena kita berbicara mengenai bisnis retail ya, bisnis kecil, apa bisnis kecil dan bagaimana kelemahan, bagaimana kelebihan dari bisnis kecil. Yang pertama kita akan jelaskan dulu di sini apa itu bisnis kecil. Di sini katakan bisnis yang dikelola secara mandiri dan tidak mendominasi pasarnya. Kita tahu sendiri banyak seperti pengecer ya, itu atau UMKM juga yang dia mandiri dan tidak perlu umpamanya mempunyai jaringan yang sangat luas. Kemudian memiliki pengaruh yang relatif kecil ya dari bisnis kecil. Kalau kita lihat sekarang banyak ya, kelihatannya kecil tapi sebenarnya banyak sekali linknya seperti Indomaret atau Alfamart dan lain-lain, bukan seperti itu ya. Tapi warung-warung kecil yang juga mempengaruhi walaupun secara relatif kecil. Kemudian bukan suatu bagian dari bisnis lain ya. Jadi bukan dia menjadi suatu grup tapi secara mandiri dia kelola sendiri. Sumbangan bisnis kecil dalam ekonomi di Indonesia ya. Pertama di sini penciptaan lapangan kerja ya. Sebenarnya bisnis kecil itu sangat membantu masyarakat ya untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang ditempatkan di bisnis-bisnis kecil ini. Walaupun bisnis kecil ini jauh dari profesional, tapi sangat membantu juga pemerintah ya untuk menyediakan lapangan tenaga kerja. Kita lihat sekarang banyak warung ya, banyak warung makan, warung-warung kelontong dan lain-lain. Bahkan di bidang logistik juga ada bisnis apa namanya seperti UMKM dan itu juga sangat membantu karena akan ada karyawan di sana yang membantu untuk kemajuan perusahaan tersebut. Tidak semua besar, ya seperti DHL, kemudian Nagel dan lain-lain. Banyak juga perusahaan-perusahaan kecil seperti ini. Dan secara umum bisnis kecil ini sangat kuat ya. Kenapa? Karena dia tidak terlalu mendominasi ke banyak hal, tidak terlalu pemain global, tapi dia tetap kecil-kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu juga menjadi pendukung untuk ekonomi secara umum di seluruh Indonesia. Kemudian inovasi bersumber pada bisnis kecil ya. Ya, walaupun dalam bisnis kecil ini kadang-kadang orang yang sama sebagai marketing, orang yang sama sebagai customer service, orang yang sama sebagai human resource-nya atau sebagai bagian accounting, ya, tapi mereka juga bisa juga berinovasi. Biasanya yang pinter, smart itu berinovasi itu bisa juga menjadi kompetitif, bisa berkompetisi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan lain. Penjualan dari perusahaan yang besar melalui bisnis kecil, ya seperti tadi saya bilang, ada namanya toko-toko dari perusahaan besar dibuat toko-toko kecil, tapi karena dia banyak, jadi penjualannya dapat menghasilkan profit yang besar karena volumenya besar, volume penjualan. Menyediakan layanan jasa persediaan ya dan lain-lain. Kemudian pengemasan, pengiriman, distribusi ya kita di logistik pasti tidak jauh dari pengemasan, packaging ya. Kita tahu jenis packaging itu ada 17.
ada case, ada palet, ada box dan lain-lain ya. Pengiriman atau distribusi ya, bagaimana mengirimkan barang baik antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar negara, bahkan bisa antar benua. Begini juga distribusinya, ya, pendistribusian ya. Kita bisa bayangkan dari satu, makanya ada di dalam kargo itu konsolidasi kargo, ya konsol. Konsol di dalam satu kontainer itu ada beberapa customer, mungkin volume kecil digabung jadi satu yang disebut dengan konsolidasi. Nanti sampai di satu tujuan, nanti baru didistribusikan. Kalau umpamanya import ke Indonesia, konsol masuk ke Tanjung Priuk satu kontainer, bisa aja di dalam satu kontainer itu didistribusikan 5 kubik ke Bogor, ya mungkin 12 kubik ke Depok, terus begitu juga mungkin ada 5 kubik ke Karawang dan seperti ini. Nah itu yang disebut dengan consolidation cargo. Jadi ada CFS, ada CFS CY, ada CY CFS, ada juga FCL. Tapi kalau konsolidasi itu umumnya adalah CFS CY atau bisa juga CFS berarti beberapa shipper dan juga beberapa consignee, beberapa eksportir di dalam satu kontainer untuk beberapa pembeli ya. Bentuk-bentuk bisnis kecil, jasa, lebih sedikit memerlukan sumber daya ya. Contohnya ini ada penyewaan mobil, konsultan pernikahan dan lain-lain ya. Jadi karena dia jasa, tidak ada wujud dari servisnya itu maksudnya seperti barang sepatu, garment, furniture dan lain-lain. Tapi dia merupakan jasa, termasuk juga di freight forwarder atau di logistik dan juga di supply chain ya, nggak kelihatan nyata. Kita membeli space dari pelayaran atau dari airline, kemudian kita jual, kita markup untuk profit, dan dieksekusi atau dioperasionalkan. Eceran, retailing, menjual langsung kepada konsumen. Ya, kan retail itu dari bahasa Prancis yang menyatakan diperkecil. Kalau tadi kan ada konsol, ada yang besar gitu, dibuat jadi kecil-kecil. Dan itu selalu menjual langsung kepada konsumen. Itu yang disebut dengan retailing ya. Karena ada juga kita membeli barang, tapi bukan ke konsumen akhir, tapi ke konsumen industri. Ya, contohnya bahan baku minyak wangi kita import dari Prancis, dikirim umpamanya ke Bogor, ada sana namanya PT Firmenich, nanti sampai di Bogor itu diolah lagi, dibuat menjadi minyak wangi yang sudah dibotol dan kemudian dijual lagi. Jadi terjadi lagi supply chain dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu yang disebut dengan konsumen industri, bukan end customer atau customer akhir. Kemudian konstruksi. Kemudian finansial dan asuransi, ini contoh-contohnya ya. Kemudian grosir membeli produk dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada pengecer ya. Kan kita tahu saluran distribusi itu bisa dari pabrik, kemudian ke grosir, ke agent, atau ke distributor, baru masuk ke retailer atau pengecer, baru sampai kepada customer akhir. Transportasi contohnya ada bis, penyewaan kendaraan, dan juga ada pabrikasi. Kita lanjutkan ya, kewirausahaan. Apa sih perbedaan antara bisnis kecil dengan kewirausahaan? Ya, di sini dikatakan perbedaannya yaitu aspirasi. Wirausahaan termotivasi untuk tumbuh, berkembang, dan membangun. Perbedaan kewirausahaan dulu dan sekarang ya, bisa kita lihat di sini. Dulu biasanya memulai bisnis karena melihat peluang, ada peluang bisnis ya. Peluang itu banyak, nggak semua orang dapat bisa melihat peluangnya. Kadang-kadang di kondisi umpamanya seperti sekarang ini yang terjadi gempa bumi yang ada di Myanmar sama Thailand ya. Ada nggak orang yang melihat bahwa di sana ada potensi bisnis ya? Tentu banyak. Orang bisnis bisa lihat. Tentu akan banyak perbaikan gedung, akan banyak membeli bahan-bahan baku, bahan-bahan bangunan. Nah, ada orang yang melihat di tengah-tengah kesulitan, tapi ada peluang. Itulah yang disebut dengan tadi kewirausahaan. Ya. Memulai bisnis karena melihat peluang. Peluang misalnya berasal dari kawasan bisnis lain yang berhasil. Ya. Tren, ada tren ya. Seperti sekarang, apa sih trennya? Orang udah handphone, udah trennya udah sampai kemana kan, udah
sangat up to date ya. Kemudian aset yang dimiliki atau juga dari skill yang dikuasai ya. Skill, ada kemampuan seseorang ya, tidak mudah kan mendapat skill, apalagi umpamanya di bidang logistik itu tidak mudah karena ilmunya juga tidak dapat semua dari kampus, banyak juga dari pengalaman dari para praktisi ya, sehingga itu sangat diperlukan menjadi konsultan. Makanya orang freight forwarder, orang logistik itu juga sebagai konsultan bagi konsaini dan juga bagi shipper. Jadi tidak sembarangan, umpamanya ada shipper membungkus satu kontainer pendek, satu 20, tapi ada volumenya 40 cbm. Kan nggak mungkin, nggak muat. Nah, kita sebagai orang logistik itu bisa memberikan saran. Kalau 20 maksimal 29 kubik, 40 bisa 59 kubik gitu. Jadi termasuk juga umpamanya rute ya, jangan sampai salah gitu ya. Aturannya kirimnya ke Auckland, New Zealand, dikirimnya ke Auckland, USA. Karena tadi kotanya mungkin sama ya, tapi beda negara. Ada Cambridge di UK, ada Cambridge juga di Amerika. Jadi di situ kita sebagai logistik itu harus memberikan saran, bukan memutuskan, tapi memberikan saran kepada customer kita ya. Sedangkan wirausahaan sekarang memulai dari problem yang dialami, ditemukan dan dilihat ya. Kadang-kadang dengan adanya problem, kita bisa mencari solusi ya dari problem itu, bahkan menjadi peluang bisnis karena ada problem tadi ya. Termasuk mungkin dulu ketika terjadi COVID kan, semua kan merasa bisnis slow down, turun, tapi ada juga yang bisnis sangat berhasil saat itu. Namanya masker, ya, oksigen, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh ya korban ataupun sebelum menjadi korban. Kita coba bahas ini ciri-ciri wirausaha yang berhasil ya. Di sini dikatakan percaya diri ya, ini perlu ya, percaya diri tapi bukan sombong ya. Kemudian berorientasi pada kemanusiaan, human. Coba kita lihat, bapaknya Gojek lah ya. Pertama-tama kan mungkin orang tertawa kok ada Gojek gitu ya, karena banyak di pangkalan gitu. Tapi sekarang sudah di mana-mana ada Gojek, ya, ada Grab. Karena dia berorientasi kepada kemanusiaan, menguntungkan manusia itu sendiri. Rupanya ketika kita membuat keuntungan bagi manusia lain, itu secara otomatis juga membuat keuntungan kepada perusahaan. Ya. Kalau dulu kita mau cari ojek harus ke pangkalan, sekarang dari rumah sudah bisa hanya dengan memesan secara online. Bukan hanya Gojek, makanan juga sekarang sudah ada. Sewa menyewa, semua ya, hampir semua sudah secara online, bukan offline. Orang yang berjualan juga sekarang seperti di Tanah Abang, ada yang berjual sama secara offline, tapi mereka juga gunakan juga online. Jadi mereka paralel, satu offline, satu online. Jadi jalan dua-duanya. Ya, karena manusia itu kan kreatif ya. Ketika dia berkendala, punya kendala di offline, ya mau nggak mau dia harus kreatif, harus cari solusi baru. Bagaimana paling tidak survive ya kehidupannya, tidak seperti ketika musim COVID itu penjualan mobil itu bisa drop sampai 90% ya. Nah, jadi mereka selalu mencari mencari cara ya bagaimana untuk ya melewati masalah. Dulu ingat nggak ketika di Bali tahun berapa itu yang ada bom Bali itu hancur pariwisatanya ya. Tapi orang Bali juga kreatif ya. Tidak hanya berorientasi lagi kepada wisatawan karena nggak ada orang datang. Akhirnya mereka mulai membuat handicraft dan lain-lain dan itu bisa diekspor ya. Jadi manusia itu selalu kreatif untuk mencari hal yang baru. Ini sekarang berorientasikan kepada kemanusiaan ya. Jadi perlu manusianya, menyenangkan manusia, ada terus selalu nilai plus untuk keuntungan. Kan setiap orang senang dia menerima kalau dia dihargai, terus kebutuhannya dicukupkan, nah itu biasanya dia mau memberikan uangnya untuk dibelanjakan. Berorientasi tugas dan keputusan, memiliki ide dan kreatif. Nah ini ya, ide dan kreatif. Walaupun nggak semua ide berhasil ya, tapi kita lihat juga kan ide-ide. Awal-awal kita minum air kan dulu dimasak, ya, pakai kompor dimasak, muncul aqua, air. Diketawain awalnya, kok air kok dijual gitu ya.
Tapi air itu yang aqua itu pernah lebih mahal daripada bensin gitu. Itu ya. Dia awalnya mungkin ditertawakan, tapi pada akhirnya malah gain profit gitu, mendapatkan keuntungan. Terus berorientasi masa depan ya, makanya perusahaan sekarang ada R&D-nya ya, Research and Development. Kadang-kadang kira-kira apa sih yang dibutuhkan 10-15 tahun mendatang. Itu sangat terkenal dengan Alibaba ya, si Jack Ma itu. Dia udah perkirakan 25 tahun lagi kita kira apa yang dibutuhkan manusia ya. Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu juga diciptakan gitu ya. Karena kita nggak tahu. Nah di sini dibilang berorientasi masa depan, bukan hanya present sekarang ya, tapi in the future ya. Bersedia mengambil resiko. Nah ini resiko ya, high risk ya. Katanya kalau nggak bisa ambil resiko ya nggak usah berbisnis ya, tapi bersedia mengambil resiko. Ada yang mengatakan tinggi resiko tapi tinggi juga kesempatan. Kecil resiko ya kecil juga kesempatan. Kemampuan membuat keputusan ya. Kadang-kadang nggak gampang membuat keputusan. Kan teman kita juga ada yang selalu gamang ya, tapi ada juga ucapan yang mengatakan lebih baik ambil keputusan walau salah daripada tidak pernah mengambil satu keputusan. Jadi tapi ini perlu pemahaman dan juga perlu pengalaman mungkin ya. Kadang-kadang memang dibuat keputusan tapi salah ya. Tapi lebih bagus itu daripada menunggu terus tidak pernah ada final decision ya. Berorientasi pada perencanaan kan pasti akan ada rencana planningnya A sampai Z ya, mulai start sampai close, mulai open sampai close, start sampai finish. Ada planningnya, makanya ada SOP, standar operational procedure. Di situ semua dijelaskan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Ada istilahnya SOP itu kerjakan apa yang ditulis dan tulis apa yang dikerjakan. Tidak boleh lewat dari relnya itu. Kalau lewat berarti something wrong, sesuatu yang salah. Tapi bukan berarti SOP itu udah baku. Bisa ada revise satu, koreksi dua, lanjut. Karena kadang-kadang ya tidak up to date lagi ya. Karena tidak mungkin SOP 10 tahun lalu bisa dipakai di tahun-tahun sekarang dengan kemajuan teknologi ya, digitalisasi. Kemampuan mendirikan perusahaan ya, kemampuan manajemen, how to manage the people ya, memanage hewan mah gampang mungkin 1.000 ya, tapi memanage 2 orang aja kadang-kadang sulitnya bukan main karena beda pemikiran, apalagi dia beda suku, ada orang India, ada orang Papua, ada orang Indonesia, ada orang Jepang, udah latar belakangnya beda, bahasanya beda, pendidikannya beda. Nah, how to manage, bagaimana memanage itu? Tujuannya apa untuk tadi ada goalnya, ya? Ya perusahaan apa sih goalnya? Itu adalah profit. Nggak perlu terlalu banyak proses berbelit-belit kalau profitnya tidak ada gitu ya. Tujuan dari perusahaan itu biasanya ya profit oriented ya, profitnya itu. Jadi bos itu nggak pernah jarang bagaimana prosesnya, tapi bagaimana hasilnya ya. Selama kita bisa membuat profit, nah itu yang menguntungkan, bukan prosesnya. Walaupun hasil itu karena proses ya, tapi bos itu selalu menanyakan outputnya, hasilnya ya. Karena hasil setiap bulan yang sama itu merupakan kerugian juga. Ketika dia berhasil umpamanya 1 bulan profit 8 miliar, kalau bulan depan masih 8 miliar itu dianggap satu kerugian. Jadi harus meningkat ya, karena ada juga dipengaruhi oleh inflasi. Kegagalan dan keberhasilan bisnis kecil ya, tren dalam memulai bisnis kecil ya, kehadiran e-commerce, perdagangan melalui internet. Nah ini sangat sangat mendobrak yang lama ya, dengan adanya e-commerce ini, elektronik komersial. Kenapa tengah malam kita kebangun bisa belanja ya. Ada yang ngantarin gitu. Tentu ada kelemahan, ada negatifnya juga, tapi banyak juga positifnya. Yang dulu di pasar-pasar tradisional rame, ya sekarang orang bisa belanja secara online. Bukan hanya itu, hanya bisnis pembayaran juga secara online. Semua di jalan tol secara online, beli tiket secara online, pesan hotel secara online. Semua ya bisa. Jadi uang itu udah invisible, nggak terlihat lagi uang itu sebenarnya masih ada nggak uang itu, karena nggak ada lagi fisiknya ya, nggak ada lagi, tapi udah tadi secara eh,
online semuanya. Peralihan dari bisnis besar, kemudian peluang kaum minoritas dan wanita ya. Kenapa disinggung? Karena secara umum kan banyaknya pria ya di bisnis, tapi sekarang sudah banyak juga wanita yang tidak kalah dengan pria. Di bidang apapun, CEO dan lain-lain, banyak juga dari wanita. Bahkan pemimpin-pemimpin negara juga banyak dari wanita. Peluang global ya, global berarti secara mendunia ya, global standar. Ya tentu kita bisa masuk ke pasar global kalau kita punya kualitas global. Jangan berharap kita mendapatkan peluang global kalau kita masih standar lokal ya. Itu maksudnya kita mengetahui kebutuhan secara global. Musim apa sekarang di Eropa, kita tahu pakaian apa yang harus kita kirim. Jangan di musim panas dikirim pakaian musim dingin, dan sebaliknya ketika musim dingin yang dikirimkan adalah pakaian musim panas ya. Atau ketika ada Piala Dunia seharusnya kita mengirimkan kaos yang dibutuhkan di Piala Dunia, tentunya karena ketidaktahuan terlambat setelah Piala Dunia baru sampai. Itu gagal total seperti itu. Itu peluang global ya. Kenapa Indonesia belum bisa bersaing secara global? Ya banyak faktor lah, termasuk sumber daya manusianya dan juga kualitasnya. Kita termasuk senang, umpamanya tiba-tiba kita turun di pelabuhan internasional di Singapura, di Changi contohnya gitu, tiba-tiba ada iklannya Indonesia. Jarang terlihat kita ke Korea, kita kemana. Tapi coba kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, kita balik ke Jakarta, yang kita lihat itu billboard gede-gede itu Samsung, Sony, handphone, nggak satu pun buatan Indonesia. Nah, karena kita belum bisa bersaing secara global ya. Tingkat keberhasilan yang lebih baik ya, ya karena namanya bisnis kecil ya. Walaupun tingkat keberhasilannya baik, tapi ada juga ya banyak juga yang gagal ya. Tidak ada yang mudah ya. Alasan yang kegagalan, kenapa kita belajar kegagalan? Kita untuk belajar dari sana, bukan berarti kita pengen gagal, tapi belajar pengalaman ada guru yang terbaik ya. Jadi apa kegagalan tidak dilakukan kedua kali gitu. Manajerial yang tidak kompeten atau kurang pengalaman ya, manajerial. Bagaimana memimpin suatu usaha ya. Ya mungkin apalagi secara tradisional, mungkin hanya karena kebiasaan. Sementara zaman udah sangat maju, bagaimana mereka membuat laporan keuangan, bagaimana market mereka, siapa yang menjadi target marketnya, ya, di mana mereka bisa bersaing, kan nggak bisa semua kita lawan, nggak mungkin ya. Pokoknya sekarang Aqua menjadi market leader di minuman, pasti ada perusahaan-perusahaan yang mencari peluang-peluang yang tidak dikuasai oleh Aqua contohnya. Karena kalau kita face to face dengan Aqua, tentu mereka sangat kuat secara modal, secara teknologi, mungkin juga secara inovasi. Makanya dikatakan di sini alasan kegagalan satu, manajerial yang tidak kompeten. Apalagi kalau umpamanya ada seorang manajer diangkat bukan karena kemampuan, tapi karena mungkin keluarga, KKN, dan lain-lain. Kurang memberikan perhatian. Kemudian sistem kontrol yang lemah, ya ini bahaya sekali ya, kontrol. Ya, bisa aja uang perusahaan leung atau hilang diambil orang lain atau orang dalam sendiri ya. Kadang-kadang ada manajer itu bahkan dia pengen menjadi penguasa. Jadi perlu kontrol ya. Ada evaluasi, ada kontrol. Kalau ada kontrol, ada yang belok, ada yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, makanya ada selalu dikatakan corrective action, perbaikan. Ya. Apa perbaikannya? Dan perbaikan itu harus dimonitor, jangan hanya di meeting. Nanti ada minute of meetingnya terus ongoing gitu. Tapi harus ada deadline-nya juga kapan bisa sesuai dengan yang dimau diinginkan oleh manajemennya. Kurangnya modal, nah ini salah satu ya kurangnya modal. Kalau saya perhatikan ya perusahaan yang sudah mengglobal itu, wah modal kami pernah di perusahaan Prancis itu pada tanggal 25 gitu nggak ada duitnya di Jakarta untuk menggaji karyawan. Tapi gampang saja dia. Kita punya sentral di Singapura, tinggal ditelepon, bantu dulu ini keuangan. Ada uang tapi di luar gitu. Belum ditagih, account receivable-nya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, jadi ada uangnya tapi masih di tangan orang. Akhirnya bisa dari luar, dari sentral area berpusat di Singapura. Tapi kan kalau perusahaan kecil kan nggak ada seperti itu. Dari mana cari modal? Untuk mengajukan juga ke perbankan juga banyak persyaratannya.
Kemudian kesalahan memilih lokasi, ya salah lokasi. Kan kalau umpamanya kita menjual barang-barang murah nggak mungkin dari daerah elit kan, dan sebaliknya kita menjual mobil-mobil mewah contohnya di daerah kumuh ya kan nggak bisa, salah memilih lokasi. Atau jangan-jangan karena culture, karena kultur, ya umpamanya pasti beda kan kebutuhan di Papua dengan kebutuhan di Aceh, secara kultur, secara agama juga kan, ya nggak bisa disamakan. Jadi semua perlu dipelajari, dianalisa. Tanpa penelitian dan perencanaan, ya mana kan membuat penelitian perencanaan matang itu kan butuh biaya, ya. Apalagi kalau menggunakan konsultan, biaya, ya. Untuk mendapatkan ISO, untuk mendapatkan standar SNI itu ada biayanya, ya. Jadi kalau nggak cukup dananya, bagaimana bisa berkompetisi mendapatkan ISO standar internasional, ya. Jadi biasanya ini menjadi kelemahan dari perusahaan-perusahaan kecil. Dia tidak bisa mengikuti karena tadi kebutuhan atau keinginan untuk maju susah karena kekurangan biaya. Kemudian tentu ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Contoh-contoh yang keberhasilan, kenapa mereka bisa sukses? Nah, tadi yang gagal itu jangan ditiru, tapi bisa menjadi pelajaran. Tapi yang berhasil bisa diduplikasi, duplicate, ya, copy paste. Jadi katakan kerja keras, dorongan dan dedikasi, ya. Kerja keras, kemudian dorongan dan juga dedikasi, full, ya, fokus kepada tujuan, ya. Kadang-kadang kalau kita ada tujuan, apapun yang terjadi kita kerjakan, yang penting sampai kepada tujuan, ya. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah, ya. Jadi kalian juga kalau dapat mau nilaimu tidak bagus, ya harus kerja keras, belajar kerja keras, tidak sering absen dan lain-lain. Kalau nggak tahu nanya gitu ya, karena nggak mungkin tidak bisa kalau dipelajari dan diulang-ulang ya. Seperti orang main gitar, awalnya kan nggak bisa, bahkan tangan itu sakit nih pegang gitar gitu talinya senarnya. Tapi karena diulang-ulang, ya bisa menjadi seorang ahli, menjadi profesional di bidangnya. Jadi perlu pengulangan ya, dorongan, perlu ada dedikasi ya, bukan karena orang lain, tapi secara internal dari pribadi kita belajar. Karena apa tujuannya apa? Kalau kamu berhasil ya itu untukmu juga sama untuk keluargamu. Ya, jadi pergunakan itu sebaik-baiknya untuk punya dedikasi, kerajinan, ya itu juga perlu ya. Sepintar perjanjian orang, tapi kalau nggak ada kerja keras, nggak ada dedikasi, ya hanya sia-sia. Permintaan pasar akan produk dan layanan jasa yang disediakan ya. Kita juga lihat pasar apa sih? Tadi saya bilang pasar-pasar itu nggak sama semua. Kita bisa lihat dari latar belakangnya. Perempuan dengan laki-laki beli handphone aja bisa beda. Dari warnanya, dari memorinya, dari macam-macam ya. Orang tua dengan anak-anak remaja pasti bisa berbeda tadi. Jadi nggak disamakan semua. Target pasarnya siapa gitu. Orang Jepang dengan orang Indonesia makan juga pasti berbeda gitu, nggak sama. Jangan kita, umpamanya warung Padang kita mungkin buka di sana belum tentu laku ya, karena tadi masalah selera atau taste juga ya. Kemudian manajerial yang kompeten ya, kompeten berarti mampu, ahli ya. Ada juga faktor keberuntungan ya laki, walaupun itu mungkin kami bilang keberuntungan itu adalah karena diulang-ulang ya. Jadi satu saat ada seperti di tinju itu ada lucky blow gitu, keberuntungan. Memulai dia mengoperasikan bisnis kecil, memutuskan dengan tepat bagaimana masuk ke dalam satu bisnis ya. Ya jangan hanya karena emosi saja gitu ya. Orang lain sukses, apakah kita bisa sukses? Enggak juga. Ronaldo pintar main bola, kita belum tentu pintar walaupun kita nggak bisa ngomongin gitu kan. Tapi ya tadi perlu belajar ya, semua perlu belajar. Dan tidak ada yang mudah ya untuk masuk apalagi dalam bisnis. Saling sikut, saling sikat ya. Melihat adanya peluang yang semakin banyak ya. Saya jadi ingat dulu Daewoo ketika pertama kali mengatakan saya melihat banyak emas di jalanan katanya. Daewoo kan yang pembuat mobil Korea, merek Daewoo itu. Ya tadi dia lihat peluang banyak, tapi banyak juga orang yang nggak pernah bisa melihat peluang gitu ya. Selalu aja mengeluh, waduh banyak alasan dengan orang lain, bukan dirinya sendiri. Mencari saran dari para ahli ya, makanya dibilang ahli ya. Kalau bisa sih
Jangan cari pembimbing, tapi jangan cari penasehat, tapi cari pembimbing. Bedanya kalau pembimbing itu udah pernah melakukan, jadi kita hanya menduplikasi aja ya. Tapi kalau penasehat belum tentu pernah melakukan. Penasehat presiden belum tentu pernah jadi presiden gitu ya. Tapi kalau pembimbing itu, umpamanya dosen membimbing mahasiswa skripsi kan itu kita udah pernah buat skripsi seperti itu ya. Sukses wirausahaan tergantung kemampuan mengambil keputusan yang meningkatkan keuntungan bisnis yang akan datang ya. Kemudian kemampuan mengambil keputusan secara intuitif ya, intuisi ini kadang-kadang ada di setiap orang. Mereka bisa ada intuisi gitu. Saya dulu punya bos itu nggak pernah buka rekening dalam rupiah. Kita nggak tahu apa gitu. Selalu buat rekening dalam dolar. Kalau dia ada bayar rupiah orang lain, masukin ke rekening dolar. Ya, tiba-tiba ketika Krismon tahun berapa itu 1998, US dollar dari 1 US dollar 2.500 tiba-tiba menjadi 17.000, 8 kali lipat uangnya. Ya. Tidak diapa-apain hanya karena buka rekening US dollar. 8 kali lipat dari 2.000 sekian 1 US dollar menjadi 17 ribuan. Itu kan karena dia tadi ada intuisinya gitu. Dan tidak semua orang bisa melihat seperti itu ya. Banyak juga orang yang bisa berhasil tadi seperti Laki, tapi memang karena dia punya intuisi. Kira-kira di Jakarta 2 tahun mendatang apa yang laku kan seperti itu. Apa yang dicari orang dan apa yang tidak dicari orang. Memulai bisnis kecil adanya komitmen yang kuat ya, strong motivation, komitmen yang tidak gampang menyerah, never give up. Memilih barang dan jasa yang akan ditawarkan ya, apa yang cocok. Meniti pasar dan industri, melihat tren ya, tren. Sekarang kalau kita berbicara mengenai bisnis di logistik, kalau tidak tahu umpamanya tren-trennya, kalau dulu kan DO harus pergi ke depo, harus pergi ke kantor, distempel, bayar. Nah sekarang kan serba online. Hanya di WA, walaupun kita di luar kota, bisa WA ambil kontainer seperti itu. Jadi itu trennya ya. Kelihatannya tren keren hari ini, tapi besok belum tentu tren lagi. Handphone yang baru hari ini, paling model terbaru itu bulan depan mungkin sudah model terjelek. Ada istilahnya up to date today is standard tomorrow. Yang hari ini up to date, besok-besok udah biasa saja ya. Itu tadi tren, karena tren itu juga akan berubah, walaupun kadang-kadang seperti recycle kembali ke awal. Memahami sifat dasar bisnis kita ya, di mana kita ada istilah know-how. Know-how itu benar-benar kita tahu apa yang kita bisa. Jangan ketika kita market ke pasar, market ke customer, kita nggak tahu, tiba-tiba bilang, sebentar ya, saya nanya kantor dulu. Wah, customer jadi boring, jadi bosan. Ya. Ada juga dengan membeli bisnis yang sudah ada. Ya. Sekarang banyak. Saya kemarin ada yang menawarkan, apa namanya, menawarkan apartemen di Pasar Minggu. Berapa blok itu? Oh, harganya 700 miliar. Bahkan itu di bawah NJOP. NJOP-nya udah hampir 1 triliun. Terus saya tanya, kenapa? Saya bilang gitu. Rupanya dia bankrupt atau bangkrut ketika COVID. Jadi saya diminta untuk menjualnya. Bayangkan aja. Kalau laku saya dapat 32 miliar sebagai agency fee. Tadi membeli bisnis yang sudah ada. Nah itu bagus juga. Sudah ada, kita tinggal menjalankan. Ya, hanya terus continue gitu. Memutuskan apakah membeli yang sudah ada atau memulai dari awal ya. Sebenarnya memulai dari awal itu bagusnya ya seperti tanaman apa itu namanya yang masih alami mulai dari kecil sampai besar ya. Tapi ada juga kan pohon yang ditanam langsung besar kayak apa itu ya di perumahan-perumahan biasanya tuh. Jadi akarnya tidak kuat bisa tumbang. Tapi kalau dari kecil itu akarnya sudah kuat. Begitu juga di bisnis gitu ya. Perlu pengalaman ya, bukan hanya secara teori tapi prakteknya perlu walaupun tidak 100% harus ya, tapi itu perlu ya pengalaman. Ada mata pengalaman adalah guru yang terbaik, pengalaman orang lain juga, jangan hanya pengalaman sendiri.
Lebih jelas prospek ke depannya sudah dapat menarik konsumen ya. Di sini contohnya McD dan juga Starbucks ya. Coba kita bayangkan di Starbucks satu gelas 150.000. Padahal di pasar 1 kilo paling berapa ratus ribu gitu kan. Tadi kenapa ada trennya anak muda untuk minum di sana ya. Memulai dari bawah ya, from zero. Kayak di pom bensin ya, mulai dari nol. Tidak menanggung pengaruh buruk dan kesalahan pemilihan sebelumnya ya, karena mulai dari awal, jadi tidak ada masa lalu. Ya. Jadi belajar sendiri kayak anak kecil, lahir, belajar mandiri, tidak perlu namanya ada pengalaman lalu berjalan, tapi tetap dia berjalan. Bebas untuk menentukan sumber modal, inventory, ya. Terdapat risiko yang lebih besar. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis, ya, bisa dilihat peluang bisnis. Siapa pelanggan saya? Itu pertanyaannya. Kira-kira siapa ya pembeli? Peluangnya ada potensi membeli. Di mana mereka ya? Di mana? Tadi saya bilang kalau ke Eropa itu jangan sampai salah kirim gitu. Seasonnya musim dingin dikirim pakaian musim panas atau terlambat. Nggak lah, nggak bakal laku. Jadi every time must be on time. Pada harga berapa mereka akan membeli produk saya ya? Jangan juga terlalu mahal. Sekarang kan sudah terbuka semua harga, online semua. Kadang-kadang kita ke toko, kita lihat ini itemnya, PO-nya nomor berapa, stylenya nomor berapa, warnanya berapa, harganya berapa. Comparison, perbandingan. Bahkan antara startup satu dengan startup yang lain juga kita bandingkan mana yang paling kompetitif, yang paling ekonomis gitu ya. Jadi kalau harga terlalu mahal, mungkin aja sekali laku, tapi habis itu akan kabur kan merasa tertipu ya. Ada istilah shopping around, artinya itu menanya-nanya gitu loh. Kami di logistik seperti itu, shopping around. Tanya Evergreen, tanya Marsline, tanya Hapag-Lloyd, tanya Coyang, tanya KMTC, dan lain-lain. Tanya harganya semua gitu. Mana yang paling bagus harganya kompetitif. Nggak ada orang yang mau yang mahal-mahal, kecuali tadi paralel dengan kualitas barang. Kalau sama-sama servis, secara umum di logistik itu nggak jauh-jauh beda satu sama lain. Tapi harga sangat menentukan ya. Dalam jumlah berapa mereka akan membeli ya. Siapa saja pesaing saya, kompetitor ya. Sebenarnya kompetitor itu nggak selalu negatif ya. Kadang-kadang kompetitor itu bisa juga jadi mitra ya. Di logistik begitu. DHL itu dulu kami bos saya bilang jangan ada di kantor ini yang berwarna kuning karena DHL kan warna kuning ya. Dia benci karena itu kompetitor. Tapi satu saat dia punya kargo ke Hamburg ke Jerman 15 kubik. Ya, kalau kirim satu kontainer 15 kubik rugi karena kosong separuh. Akhirnya dia bermitra dengan DHL. DHL juga punya 10 atau 12 kubik di combine dalam satu kontainer. Nah, dua-duanya untung. Win-win bukan win-loss. Saling beruntungkan ya. Bagaimana produk saya akan berbeda? Ya, perlu ada perbedaan ya. Jadi ada unik ya, keunikan tersendiri. Kemudian solusi atas pertanyaan tersebut menjadi pekerja pada bisnis yang kita masuki ya. Kalau bisa bisnis yang kita masuk itu adalah memang hobi kita juga. Jadi paralel dengan hobi kita itu kadang-kadang bukan hanya karena laku tapi that's my style, my hobi gitu ya. Mencari informasi atau berkunjung pada perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya kan ada SWOT, strength, weakness, opportunity, terus threat-nya, kekuatan atau opportunity, kesempatan, terus ada juga tantangannya dan juga peluangnya ya. Jadi kan setiap perusahaan ada itu, nggak mungkin ada perusahaan yang sempurna tidak ada kelemahannya. Produk juga seperti itu, nggak ada produk yang sempurna. Bagus pasti ada kelemahannya. Mempelajari mengenai bisnis kecil dari buku ya, dari buku, dari majalah ya, apalagi dari pengalaman orang yang sudah bekerja di sana. Kemudian sumber pendanaan ya, ada pribadi, ada keluarga, ada juga dari bank atau penanaman modal, ada juga dari bantuan pemerintah, ya, ada juga dari aliansi. Sekarang dengan online di logistik sebenarnya sangat-sangat terbuka sekali. Kenapa? Sekarang banyak kita punya network di luar negeri itu bayarnya per tahun annual fee-nya itu nggak terlalu mahal. Bahkan saya terakhir ini saya ada dapat dua itu, satu di Singapura,
Satu di mana ya? Di Rotterdam apa? Di Inggris, sorry, di Inggris. Dua perusahaan tanpa annual fee, ya. Jadi kita nggak bayar fee tahunan, tapi syaratnya nanti ketika mereka ada konferensi, dalam tahunan setiap tahun ada konferensi kita disuruh datang, ya, umpamanya di Dubai atau di Bangkok dan lain-lain. Nah, tapi sekarang peluangnya sangat besar. Jadi ketika kita minta harga, umpamanya saya contohnya ada namanya GLA, ya, Global Logistic Alliance, ya, aliansi global logistik. Ketika kita tanya dari China ke Indonesia import itu, jadi satu shipment tapi ada beberapa office di China itu mengirimkan harga. Jadi A, B, C, D sampai 10 gitu. Nanti kita tinggal pilih aja mana yang lebih murah, lebih kompetitif. Dibandingkan dengan perusahaan umpamanya tanpa aliansi seperti itu. Umpamanya ada office di sini, ada office di China. Berarti dari China hanya ngasih satu harga. Satu harga ya terserah dia. Nggak ada kompetisinya, cuma single gitu sendirian. Akhirnya harganya bisa mahal. Ya itu menjadi keuntungan juga di zaman digital seperti sekarang, ya. Oke, sumber lainnya ada modal ventura, ya. Kemudian ada juga investor-investor yang kecil dan juga mungkin bisa juga masukkan perwakilannya di Dewan Direksi. Oke, kita lanjut. Sumber-sumber nasihat manajemen, ya. Selain modal dalam bentuk uang, mereka juga perlu konsultasi dengan para ahli. Sumber adalah badan penasehat, konsultan manajemen, small business administration, networking ini. Networking itu paling perlu, ya. Di logistik itu sangat perlu networking, ya. Jangan sampai kita mau kirim barang ke Hawaii, kita nggak bisa gitu, karena nggak ada agent di Hawaii. Nah, perlu networking, perlu ada oh, jaringan, jaringan seluruh dunia, ya. Jadi ketika ada impor, ada ekspor, baik laut, baik udara, kita bisa menghandle semua karena kita punya keejenan di negara tersebut. Waralaba, ya, beroperasi dengan lisensi yang dikeluarkan oleh perusahaan induk, ya, seperti KFC, Circle K, dan lain-lain. Atau McDonald kan ada perusahaan. Jadi ini franchising kan, siapa yang punya license nanti memberikan franchise-nya kepada pengusaha yang lain, ya. Tentu sudah ada standarnya. Kita lihat seperti Indomaret kan di mana-mana kan hampir sama aja, catnya begitu, warnanya begitu, tulisannya begitu gitu. Udah ada standarnya. Tentu ada fee-nya yang akan dibayarkan, ada yang dibagi kepada pemilik izin. Franchiser menyediakan dana, menentukan lokasi, mendesain toko, membeli peralatan yang diperlukan, memberikan pelatihan juga, ya. Itu dibayar juga karena nggak mudah. Apa sih franchiser? Franchiser adalah perusahaan yang memberikan lisensi baik berupa paten, merek dagang, merek jasa maupun lainnya kepada franchisee. Sedangkan franchisee adalah perusahaan yang menerima lisensi dari franchisor. Jadi ada induknya, ada cabangnya. Tentu dua-duanya harus saling menguntungkan, bukan win-loss, tapi harus win-win. Keuntungannya ada di sini bisa kita baca, franchisor dapat mengembangkan perusahaannya dengan cepat, dapat menggunakan dana investasi dari franchisee, ya. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dari dan kerugian dari waralaba, ya. Biaya awal ya beragam, ya, tapi bahkan ada juga yang mahal. Kenapa? Karena dia udah punya paten gitu dan sudah teruji, ya. Kemudian meningkatkan presentasi penjualan untuk disetorkan kepada perusahaan induk, ya. Ya kalau dia tidak memenuhi target tentu itu juga bisa dipertimbangkan keanggotaannya. Tidak dapat berkreativitas, ya. Tadi saya bilang kalau Indomart itu atau Alfamart kan sama semua tulisannya begitu. Nggak perlu lagi inovasi, nggak perlu kecuali dari induk, ya, kasih saran. Namun kita nggak bisa membuat sendiri inovasi kita sendiri karena sudah standar, sudah itulah yang dikenal oleh masyarakat. Tidak menjamin keberhasilan, ya, nggak ada minimal mana ada yang ada terjamin keberhasilannya. Oke, ini ada contohnya, saya nggak usah. Ada juga contoh ini, tolong dibaca nanti kasus di sini perusahaan yang bergerak dalam usaha restorannya. Oke, ada kasus dua juga di sini, toko pakaian atau toko sepatu yang didirikan di lingkungan perumahan, tolong ya dibaca lagi. Kalau nanti tidak bisa dipahami, bisa dilihat juga di YouTube. Oke, ini terakhir. Baik,
sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim di WA grup. Tolong nanti setelah dibaca dari awal, seperti tadi saya bilang, ditulis di grup WA kita nama, nggak perlu nomor mahasiswa, nama lengkap ya, terus mata kuliahnya apa, terus tulis uh, menyimaknya dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti itu menjadi absen. Jadi yang tidak menulis dan kalau dia kan kita masuk hari Selasa nih ya di jam yang sudah ditentukan. Kalau terlalu lama di situ saya anggap bahwa dia tidak membaca on time sehingga itu menjadi absen. Baik, demikian pertemuan kita lewat Zoom di sini, lewat rekaman. Ya, semoga teman-teman selalu semangat dan kita akan ketemu ke depan lagi. Terima kasih, selamat pagi, siang, atau selamat sore.